Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun kondisinya kita masih belum bisa berjumpa secara langsung. Ya, berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Pak Huda. Nah, sekarang kita memasuki pekan yang kelima. Namun sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengalaman. Ya. Jadi pengalaman yang teman-teman pernah alami ya, yang pernah kalian lakukan ataupun pengalaman yang dialami oleh orang lain yang kalian ketahui ya. Pengalaman berarti sesuatu yang pernah dilakukan. Ya, berkaitan dengan itu Bapak akan menyampaikan tentang membantu orang lain. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang Bapak tampilkan ya. Nah, ini adalah bercerita tentang pengalamannya Denny dan Reni ya. Suatu ketika dia sedang menuju ke sekolah. Namun di tengah jalan dia menemukan seorang kakek yang kebingungan untuk menyeberang jalan karena jalannya sangat ramai. Maka Denny dan Reni berinisiatif membantu kakek tersebut menyeberangkan dia di jalan ya. Nah, ini juga adalah pengalaman membantu orang lain. Nah, yang berikutnya ini adalah pengalaman menolong orang lain ya. Nah, ini dikisahkan Lala dan Budi yang sedang bermain di depan rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan seorang tukang becak yang karena lelah becaknya terperosot ke dalam paret. Maka dengan inisiatifnya Lala mengajak Budi menolong tukang becak tersebut untuk menyelamatkan dari terperosok di paret ya. Nah, yang berikutnya pengalaman membantu orang yang tertimpa musibah banjir ya, mengevakuasi barang-barang orang yang terkena banjir ya. Masyarakat bergotong royong menyelamatkan tetangga yang tertimpa musibah banjir ya. Nah, ini berkaitan dengan tolong menolong di Al-Qur'an disebutkan. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, di sana dikisahkan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim itu harus saling tolong menolong ya. Bertolong menolonglah di dalam kebaikan ya, dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, mengaku beragama Islam, disuruh untuk saling tolong menolong ya. Tolong menolongnya tentunya dalam kebaikan sebagaimana yang Bapak contohkan tadi ya. Itu adalah perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Jangan tolong menolong dalam kejahatan, artinya menyembunyikan sesuatu yang tidak baik. Itu juga tidak boleh. Kita tahu orang teman kita sedang melakukan kejahatan, mengambil barang orang lain, kita tidak memberitahukannya atau sengaja menutup-nutupi kesalahan dia. Itu adalah tolong menolong yang salah. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah tolong menolong itu dianjurkan, tetapi dalam hal kebaikan ya, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2.
Nah, apa sih hikmahnya? Nah, manfaat dari membantu orang lain itu yang pertama adalah mendapat pahala seperti orang yang berperang. Ya, kita menolong orang lain, pahalanya itu sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri di hadapan orang lain. Nah, dengan kita menolong orang lain, maka tingkat kepercayaan diri kita bertambah ya, semakin pede. Nah, yang ketiga, mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, kita membantu orang lain dengan harta kita, berarti kita mensyukuri dan kita melihat seandainya kita menolong orang lain gitu, merasakan ya apa yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita bersyukur. Nah, yang keempat, menciptakan persaudaraan dan persatuan. Nah, dengan kita saling tolong menolong kepada sesama, membantu orang lain, maka kita menciptakan hubungan tali persaudaraan dan juga semakin erat persatuan kita. Nah, yang kelima, meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Jadi kalau orang lain tertimpa musibah, kita ikut bersedih dan juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan dengan ikut membantunya. Ya, inilah pembelajaran kita. Selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab hari ini. Yang pertama, matorun, artinya bandara. Matorun, bandara. Matorun, bandara. Dua, maksofun, artinya kantin. Maksofun, kantin. Maksofun, kantin. Tiga, minaun, artinya pelabuhan. Minaun, pelabuhan. Minaun, pelabuhan. Berikutnya, mal'abun, artinya lapangan. Mal'abun, lapangan. Mal'abun, lapangan. Maktabatun, artinya perpustakaan. Maktabatun, perpustakaan. Maktabatun, perpustakaan. Bustanun, artinya taman. Bustanun, taman. Bustanun, taman. Ya, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman mengulang-ulang kosakata yang sudah Bapak sampaikan. Ya, terima kasih teman-teman. Inilah pembelajaran kita. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.